Ini keluarin botolnya kan. Hai semuanya, ini saya lagi lihat ini nih. Tada! Thank you banget nih. Setelah drama kena hack, saya dihargain, diberikan penghargaan oleh YouTube Silver Platinum. Apa ini namanya? Silver Bottom ya. Silver Play Bottom. Thank you so much. Ini menjadi penyemangat saya. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun nanti ini sudah menjadi goal. Amin. Whatever, saya percaya bahwa prestasi itu akan datang selagi kita memberikan karya yang terbaik. Jadi saya nggak pernah mikirin dapat silver bottom itu dapat gold dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting kita buat karya yang terbaik saja, prestasi akan ngikutin. Hari ini saya akan memberikan tips pada kalian bagaimana cara untuk menyamarkan pori-pori. Jadi paling banyak ditanya orang, dok saya pengen dong ngilangin pori-pori kayak gitu punya kan. Bagaimana caranya? Ada tips yang mahalnya atau yang cepatnya, ada tips juga yang murahnya. Jadi kalian bisa ikutin setelah di video ini ya. Nah, sebelum kita mulai nih, ada baiknya kita tahu dulu nih kenapa pori-pori itu bisa membesar. Ya, jadi sebelum itu semuanya kita harus tahu bahwa pori-pori itu wajar ada pada manusia ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, dok saya mau menghilangkan pori-pori, dan it's impossible ya. Jadi nggak mungkin manusia itu bisa tanpa pori-pori. Yang bisa itu adalah mengecilkan pori-pori atau menyamarkan pori-pori. Cara kalau ada orang, dok temen saya tuh dok pori-porinya tuh nggak ada, celing banget kayak gitu punya. Ya. Penggunaan merkuri, kalian bisa baca di Google, cari di Google, di situs-situs ya. Penggunaan merkuri bisa menghilangkan pori-pori. Kenapa? Karena stratum corneum, jadi lapisan terluar kulit itu benar-benar benar-benar dilipas habis oleh merkuri sehingga pori-porinya pun menghilang. Tapi habis itu wajah jadi rusak ya. Jadi impossible, tidak mungkin untuk menghilangkan pori-pori, menyamarkan pori-pori itu mungkin. Kenapa pori-pori itu bisa besar? Jadi kalau saya simpulkan secara simpel, ada dua hal yang menyebabkan pori-pori itu besar. Yang pertama, kalau wajahnya berminyak. Jadi kalau wajahnya berminyak nih, kelenjar minyaknya itu juga besar ya. Kalau kelenjar minyaknya besar, muaranya itu kan adalah pori-pori. Jadi wajar-wajar saja kalau misalnya kelenjar minyaknya banyak nih, ya lubangnya menjadi besar juga, atau pintunya juga jadi besar kayak gitu punya, untuk menyesuaikan si kelenjar minyak ini. Kalau enggak kan tersumbat, kalau tersumbat akhirnya jadi jerawat kayak gitu punya kan. Jadi ya kalau wajah berminyak, pori-porinya pasti besar, biasanya membesar ya. Tapi kalau misalnya orang yang punya wajah berminyak membersihkan wajah dengan teratur, deep cleansing dengan baik, merawat kulit wajahnya dengan baik, pori-porinya tidak akan besar. Oke, jadi tidak pasti, tergantung dari perlakuan kita sendiri terhadap kulit kita ya. Itu penyebab pertama. Penyebab yang kedua, karena elastisitas kulitnya rendah. Jadi karena di dalamnya elastin kulit, kolagen kulitnya tidak ada atau rendah, sehingga kulitnya itu kehilangan elastisitas. Contohnya kayak gini nih, kalau saya punya karet nih, saya tarik kuat-kuat, terus karetnya itu jelek, ya waktu saya lepas, maka dia akan kendur ya. Kalau karetnya masih bagus, tentu dia akan bagus. Nah, biasanya kalau karetnya kendur, itu di dalamnya, itu elastin dan kolagennya menurun. Artinya apa? Ada proses anti-aging di sana. Ya, biasanya ini terjadi pada kulit kering. Jadi kulit kering pun bisa menyebabkan pori-porinya membesar. Jadi waktu dia pori-porinya membesar, otomatis kalau kita bersihkan, otomatis dia harusnya pori-porinya akan mengecil ya. Tapi karena dia tidak elastis lagi kulit ini, sehingga pori-porinya tetap membesar kayak gitu. Jadi pada wajah berminyak sangat bisa menyebabkan pori-pori itu besar. Pada penuaan kulit kering juga bisa membuat pori-pori itu besar. Nah, itu asal usulnya kenapa pori-pori itu bisa membesar. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana solusinya untuk mengecilkan pori-pori atau menyamarkan pori-pori ya. Jadi kita akan bahas di dua arah nih. Satu yang cara yang mahal ya, satu lagi cara yang murahnya. Kenapa saya bahas seperti ini? Ya, nggak seperti beauty vlogger lain, dia akan bahas ya dengan cara yang murah. Karena kita dokter, kita klinik kecantikan, saya juga punya klinik kecantikan, jadi saya akan bahas hampir semuanya ya. Dengan cara yang mahal ini instan ya. Jadi satu kali datang atau dua kali datang, kalian akan mendapatkan pori-pori yang kecil, dan kecilnya juga hasilnya lebih memuaskan lah dengan cara yang murah pastinya. Ada barang ya, ada harga ya. Bagaimana caranya? Caranya kalian bisa menggunakan laser. Jadi laser itu bisa untuk mengecilkan pori-pori lo. Bagaimana cara kerjanya? Jadi saya kasih lihat dulu nih, ini lasernya nih. Oke, ini salah satu laser yang bisa untuk ngecilin pori-pori. Jadi
waktu kita kerjakan laser ini, kelenjar minyaknya tadi itu akan ngecil, ciut. Nah, kalau misalnya kelenjar minyaknya mengecil, otomatis pintunya pun akan mengecil. Ya, jadi ini bisa untuk mengecilkan pori-pori, tapi sebelumnya tentu dibersihkan dulu komedonya, pori-porinya ya. Cara yang kedua ya tetap tentang pembahasan awal kita tadi, bahwa elastisitas kulitnya itu menurun. Makanya itu kita dapat menggunakan zat-zat yang menambah kolagen dan elastisitas kulit. Contohnya apa? Kita menggunakan skin booster, jadi bisa pakai filler dengan konsentrasi rendah. Kita suntikan ke wajah, wajahnya jadi kencang, jadi awet muda. Otomatis pori-porinya mengecil sendiri. Tapi ya sekali lagi, laser, skin booster hanya dapat dikerjakan di klinik kecantikan dan di bawah pengawasan dokter ya. Yang ketiga lebih instan lagi. Kalian bisa menggunakan botox. Jadi ini ada teknologi botox di mikrobotox, jadi disuntikkan botox kecil-kecil dan hanya di permukaan kulit, itu bisa untuk mengecilkan pori-pori. Hasilnya cepat banget, instan banget, 1 minggu sudah pasti kecil, sudah pasti maksimal kecil ya. Tapi ya kekurangannya adalah mikrobotox ini tidak permanen ya, dan juga hanya dapat dikerjakan di klinik kecantikan dan di bawah supervisi dokter. Lah dok, saya nggak punya budget sebesar itu. Ya tentu ini mahal, kita ngomongin berjuta-juta lah, kita ngomongin seperti itu punya ya. Mahal murah itu relatif sih sebenarnya. Tapi saya mau yang low budget aja dok, atau saya nggak mau yang sampai datang ke klinik. Apa sih yang harus saya lakukan untuk menjaga atau menyamarkan pori-pori saya? Ada, tenang aja. Tips yang pertama, kalian bisa membersihkan makeup kalian dengan water base. Jadi kalian bisa pakai water base nih, yang dulunya kalian pakai oil cleansing, yang paling sering sih oil cleansing. Oil cleansing itu bersihkan makeup cepet banget, 1 kali oles dia lebih bersih kayak gitu punya. Tapi karena bahannya oil cleansing, oil, minyak, maka dia bisa menimbulkan residu minyak, jadi nambahin residu minyak, dapat menyumbat pori-pori dan akhir-akhirnya pori-pori bisa menjadi besar. Jadi bagaimana caranya? Jadi kalian bisa pakai micellar water nih. Micellar water ini salah satu penelitian yang menurut saya oke banget. Dia dari water base, bisa membersihkan pori-pori, bisa membersihkan makeup, tapi tanpa menimbulkan residu. Jadi ini sangat bagus sekali dipakai untuk yang menghindari pori-porinya besar atau ingin mengecilkan pori-pori. Cara yang keduanya adalah kalian harus melakukan deep cleansing nih. Jadi kalau misalnya ada pori-pori di dalamnya ada komedo, ya impossible kalau kita ngomong pori-porinya buat jadi kecil. Ya satu-satunya cara adalah ya kita keluarin dulu dong komedonya, baru bisa pori-porinya mengecil. Cara mengeluarkan komedo yang paling aman tentu saja facial peeling di klinik ya. Dok itu tetap ke klinik ya, tapi harganya kan tentu relatif lebih mudah. Nanti saya kasih tahu bagaimana caranya mengangkat komedo dengan cara yang lebih murah di rumah ya. Tapi yang jelas sebelum kita lanjut nih, hindarin memencet komedo sendiri. Jadi kalian bisa misalnya beli alat pinset sendiri, mencet-pencet komedo sendiri di rumah, itu dihindarin ya, karena satu, dia justru akan membesarkan pori-pori. Kalau tekniknya salah, tidak higienis, besarin pori-pori, bisa menyebabkan jerawat karena sumbatan lain. Dan yang ketiga, ini yang paling bahaya, ini dapat menyebabkan bopeng atau scar ya. Jadi boro-boro pori-porinya kecil, malah terjadi bopeng atau scar. Banyak sekali yang datang ke saya, dok, saya pengen ngecilin pori-pori dok. Yang terjadi bukan pori-pori yang besar, tapi sudah ada parut-parut di wajah, dan itu sulit banget ya. Yang ketiga, nah tadi saya kasih tahu, dok kalau saya pengen ngangkat komedo di rumah aja bagaimana? Oh gampang banget, kalian bisa beli di Alfamart. Ada tuh banyak tuh templokan, misalnya contohnya merek Biore ya, untuk ngangkat komedo. Ya untuk di hidung punya, itu kalian bisa pakai dan itu murah banget. Tapi gunakan dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar? Yang pertama, bersihkanlah dengan micellar water dulu, cuci wajah kalian dengan baik ya, cuci wajah dengan facial wash, lalu ambil air panas mendidih ya, jangan dicelupin wajahnya ke dalam air panas tersebut karena itu panas banget ya. Biarkan uapnya naik, lalu biarkan pori-pori kalian terbuka. Biasanya proses penguapan kurang lebih 5-10 menit. Lalu kalian bisa lap dengan handuk bersih, lalu kalian tempelkan Biore tersebut ya. Setelah beberapa menit kalian keluarkan, komedonya akan terlepas. Meskipun tidak sebersih facial peeling di klinik tentunya, tapi jadilah, kan namanya juga di rumah aja kan. Yang tips selanjutnya yang keempat, kalian bisa menggunakan serum nih. Kalian bisa pakai serum atau skincare yang water base, yang bisa untuk merawat, mengecilkan pori-pori kalian. Ya biasanya
krim-krim seperti ini seperti yang punya saya nih, ini Serum Sutra, ini bisa untuk ngecilkan pori-pori. Biasanya yang kayak gini punya itu biasanya berhubungan dengan anti-aging. Jadi krim-krimnya itu moisturizer lebih untuk anti-aging. Dia punya vitamin untuk mengecilkan pori-pori. Sekali lagi, hasil yang didapatkan dengan cara yang murah atau yang di rumah aja tidak mungkin wow hasilnya yang dikerjakan di klinik instantly dan hasilnya luar biasa. Tapi sekali lagi saya bilang kan, harga menentukan sesuatu. Oke. Tips yang kelima, bener yang kelima ya. Tips yang kelima, kalian bisa menggunakan clay mask. Master clay mask itu juga efektif banget untuk mengangkat komedo dan untuk bisa mengecilkan pori-pori kalian. Tapi carilah clay mask yang tepat, carilah clay mask yang benar. Banyak banget sekarang clay mask yang non BPOM. Apa itu non BPOM? Sering banget dicampur lem di dalamnya. Jadi kalau kalian bahan bakunya lem nih, itu kan bisa ngiritasi kulit. Jadi kayak saya kasih Alteco atau saya kasih Uhu, terus saya tarik, ya. Pertama, kulit dasar saya bisa juga ketarik dan bisa jadi merah. Yang kedua, bisa menyebabkan alergi, iritasi, dan lain sebagainya. Bukan komedo yang hilang, justru jadi kemerahan. Banyak kan yang kemerahan di sini, akhirnya kayak gitu punya kan. Jadi gunakan clay mask yang benar, yang benar-benar BPOM, yang tidak ada kandungan lemnya. Karena kandungan lem itu berbahaya dan tidak baik untuk kulit kita. Nah, itu semua tips untuk mengecilkan pori-pori. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Jadi saya sudah kasih nih dari bagaimana apa itu pori-pori, kenapa pori-porinya besar, cara yang mahalnya, instan, cepat, dan cara yang murah jangka panjang ya. Kalian bisa manfaatin semuanya. Mudah-mudahan tips ini berguna dan kita akan balik lagi ke tips selanjutnya. Tapi sebelumnya ini tim saya sudah bawain. Tuh, sayang banget, kesian dia sudah ke bawah kan. Nah, ini kalian bisa pakai clay mask nih. Clay mask kita ini ada dua, ada charcoal dengan green tea. Ini juga bisa untuk ngangkat komedo, mengecilkan pori-pori ya. Banyak banget merek di luar sana yang aman juga. Ini salah satunya saya contohkan. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you so much. See you.